Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur sekali kalau diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami siap ya Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang indah dan penuh kuasa. Tuhan tolong kami, hamba-Mu dan setiap jemaat, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar saat ini diubahkan oleh firman Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang sudah bengkok ini Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami semua Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 166. Mazmur 119 ayat 166. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Mazmur 119 ayat 166. Demikian firman Tuhan. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menanti adalah sebuah kegiatan yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita pasti ada aspek menanti. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pun punya pengalaman dalam menanti. Contoh kecilnya, kita di rumah menanti masakan yang matang, menunggu air mendidih, menunggu kiriman barang, menunggu transferan uang, menunggu anak kita menyelesaikan tugas, dan menunggu kabar dari pasangan kita. Penantian juga bisa berlangsung cukup lama. Misalnya, beberapa pasangan suami istri harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan seorang anak. Kita pun juga sedang menanti, bukan Bapak Ibu Saudara? Sudah setahun lebih kita menantikan pandemi COVID-19 ini berakhir. Dan sudah beberapa minggu ini kita menanti kapan rantai kasus penyebaran COVID-19 di Kudus berakhir. Menantikan kapan kita bisa buka toko lagi. Kapan anak-anak kita bisa sekolah lagi. Dan kapan kita bisa ibadah onsite lagi. Dan masih banyak lagi penantian yang saya yakin tidak bisa kita daftarkan satu persatu. Penantian itu selalu ada dan nyata. Tidak terkecuali ketika kita menantikan jawaban Tuhan atas permasalahan-permasalahan hidup kita. Bapak Saudara, kita bukanlah makhluk yang senang untuk menanti. Banyak cara telah manusia lakukan untuk mengurangi masa penantian. Teknologi misalnya, membuat kita tidak perlu lagi menanti berhari-hari untuk mendapatkan jawaban dari surat yang kita tulis. Kita tidak perlu lagi mengantri dan menunggu makanan di restoran atau tempat makan. Cukup dengan sekali klik di handphone kita, makanan datang di depan pintu rumah kita. Namun bagaimana jika dalam titik tertentu dalam hidup ini, kita perlu menantikan jawaban Tuhan? Mungkin di antara kita ada yang pernah berdoa kepada Tuhan, tetapi jawaban Tuhan tidak kunjung datang. Mungkin ada yang berdoa meminta kesembuhan, meminta Tuhan membuka jalan untuk permasalahan ekonomi keluarga. Tetapi rasanya tidak ada tanda-tanda Tuhan menjawab doa kita. Tidak jarang jawaban dari Tuhan itu tidak secepat pesan instan yang kita gunakan setiap hari, bukan? Seolah-olah kita dituntut untuk menunggu antrian yang sangat panjang sebelum akhirnya Tuhan menjawab seruan doa kita. Dalam kondisi yang seperti itu, seringkali kita menjadi tidak sabar terhadap Tuhan dan kedaulatannya. Ketika saya harus
menunggu lama untuk mendapat balasan chat dari pasangan. Tidak jarang saya kesal dan marah. Merasa tidak begitu peduli kepada saya. Saya merasa dia itu tidak lagi ada kepedulian untuk membalas, untuk menanyai kabar saya. Dengan cara yang sama, mungkin kita semua juga merasa begitu, Bapak Ibu Saudara. Penantian panjang akan jawaban Tuhan membuat kita bertanya-tanya tentang kesetiaan Tuhan, marah, menangis, serta kehilangan pengharapan bahwa Dia memelihara dan peduli pada kita. Apakah Allah benar-benar mengasihi saya seperti Dia mengasihi orang-orang sekitar saya? Mungkinkah Dia tidak akan melakukan apa yang telah Dia janjikan? Berapa lama lagi saya perlu memanggil-manggil Dia dalam doa dan tidak mendapat jawaban? Tidak bisakah Tuhan memberikan jawaban yang dengan lebih cepat? Penantian ini dapat membuat kita meragukan apakah Tuhan masih berbicara, dan mungkin membuat kita sulit untuk kita memiliki iman. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah Alkitab ada banyak tokoh yang harus menunggu lama, menanti sebelum mereka mendapat jawaban Tuhan. Abraham misalnya menunggu puluhan tahun sebelum akhirnya Tuhan memberi dia seorang anak. Bangsa Israel menunggu ratusan tahun sebelum akhirnya mereka bisa keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Mungkin pembuat Mazmur yang kita baca tadi pernah juga mengalami masa penantian seperti itu. Saya yakin penantian juga bukan hal yang mereka sukai. Hari ini saya ingin merenungkan bersama penantian seorang wanita yang tercatat di dalam Alkitab. Bertahun-tahun ia menantikan Tuhan menjawab seruan doanya. Ia adalah Hana. Seorang wanita biasa yang dengan sungguh-sungguh berdoa meminta Tuhan mengaruniakan seorang anak. Tidak memiliki anak saat itu adalah aib yang besar bagi seorang wanita Israel. Mereka percaya bahwa tidak memiliki anak adalah tanda bahwa seorang wanita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Malu, sedih, putus asa. Bayangkan perasaan Hana pada waktu itu. Hana menunggu jawaban dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Entah berapa kali hatinya hancur akibat ejekan-ejekan yang dilontarkan oleh Penina, istri lain dari suaminya. Entah berapa lama lagi ia harus menunggu, 1 tahunkah, 2 tahunkah, atau 10 tahun? Sangat wajar rasanya jika seandainya Hana tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin di antara Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger juga mengalami masa di mana menantikan jawaban Tuhan. Entah itu melalui doa, di mana Bapak Ibu Saudara juga menunggu jawaban doa yang kita pikir Tuhan pasti akan menjawabnya. Mungkin dengan percaya Bapak Ibu Saudara menanti berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun jawaban dari Tuhan atas pergumulan Bapak Ibu Saudara, masalah Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi seiring berjalannya waktu bisa jadi kepercayaan kita itu semakin melemah. Apakah jangan-jangan kita telah tidak percaya lagi kepada Tuhan? Apakah jangan-jangan juga Tuhan sebenarnya tidak mau peduli dengan masalah kita? Jika Ia peduli, mengapa masalah itu terus ada? Jika Ia mengasihi kita, mengapa banyak orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan, banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan tetapi sulit hidupnya? Bagaimanakah kita harus tetap berharap ketika rasa tidak ada jaminan bahwa Tuhan pasti menjawab seruan doa kita? Ketika diperhadapkan dengan penantian yang panjang, Hana tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Ia berserah dan berdoa kepada Tuhan, menyuarakan pergumulan hatinya yang terdalam. Saya yakin pilihan Hana untuk tetap percaya pada kedaulatan Tuhan bukanlah pilihan yang mudah.
rasa malu yang ia derita secara sosial, baik dari masyarakat ataupun karena keluarga tertentu membuat dia tertekan. Namun ia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa kemahabaikan dan keadilan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Seruan keyakinan yang serupa juga diutarakan oleh pemazmur dalam bagian yang kita baca tadi. Apabila kita membaca seluruh pasal itu, pasal 119, kita akan menemukan bahwa sang pemazmur sedang bergumul dengan satu masalah yang berat. Akan tetapi di dalam pergumulan itu, sang pemazmur tidak kehilangan pengharapan. Ia juga tidak tenggelam di dalam pergumulannya sendiri. Dalam Mazmur 119 ayat 160 ia berkata, "Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu." Ia tidak hanya menantikan secara pasif Bapak Ibu Saudara, tidak menantikan jawaban Tuhan itu secara pasif atas permasalahan hidupnya. Tetapi ia juga secara aktif melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Apa ini artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya sang pemazmur tetap menaruh firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupannya. Ia percaya Tuhan akan menjawab doa-doanya sesuai waktu Tuhan yang sempurna. Dan ia menunjukkan keyakinan itu dengan tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah Alkitab yang berisi penantian, kita dapat melihat iman yang nyata terhadap kedaulatan Tuhan. Melalui kisah penantian Hana akan seorang anak, kita dapat melihat iman yang Hana miliki ini akan kedaulatan Tuhan. Ia percaya bahwa kebaikan dan keadilan Tuhan pasti akan dinyatakan. Melalui Mazmur 119 yang kita baca bersama, kita juga dapat melihat iman sang pemazmur akan pertolongan yang pasti dinyatakan. Ketika kita memiliki pilihan untuk tidak percaya kepada Tuhan, pilihan untuk mempertanyakan Tuhan, untuk meragukan kedaulatan Tuhan, di sanalah iman kita seharusnya nyata. Iman menjadi terlihat nyata di dalam penantian akan jawaban Tuhan atas permasalahan-permasalahan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita terus diperhadapkan, kita akan mungkin terus mempertanyakan Tuhan. Akan tetapi kita dapat memilih untuk berharap di dalam kemahabaikannya, kedaulatannya, yang akan dinyatakan pada waktunya. Pengharapan yang kokoh di dalam kebaikan dan kedaulatannya itu dinyatakan dalam cara berpikir dan cara bertindak dalam menghadapi persoalan hidup ini. Ketika kita percaya di dalam kedaulatan Tuhan, kepada pertolongannya yang akan nyata itu, kita seharusnya tidak akan tenggelam di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Kita sepantasnya juga tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, sebab kita percaya Tuhan pasti menolong kita untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam hati kita juga bertanya bagaimana berharap kepada Tuhan dan sekaligus kita melakukan perintah Tuhan secara aktif itu, yang menjadi solusi ketika kita ada di dalam penantian yang panjang, dalam persoalan yang kita alami, persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya kita mengingat bahwa Tuhan layak menjadi solusi dan jawaban atas penantian kita. Sudah seharusnya kita tidak perlu mempertanyakan lagi apakah Tuhan akan menjadi solusi dalam penantian kita. Karena seharusnya kita sudah percaya pada Tuhan, karena Tuhan telah membuktikannya kepada semua umat manusia. Tuhan dengan jelas menjawab dan membuktikan masa penantian manusia akan pembebasan dari kutuk dosa, penderitaan dan hukuman yang terbesar yang seharusnya manusia layak dapatkan. Akan tetapi Allah saat itu menjadi satu-satunya solusi dari penantian panjang manusia. Dia menjadi pengharapan yang kokoh di dalam kebaikan dan keadilan Tuhan. Dia menjawab itu dengan keselamatan dan pembebasan yang dia buktikan di atas kayu salib. Dia menebus
penantian manusia dengan penderitaan yang Dia bayar dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara, Allah telah membuktikan masa penantian manusia dengan keselamatan dan pembebasan dari kutuk dosa itu. Dia telah menjawab. Ia menjawab sesuai waktunya, sesuai caranya yang sempurna. Oleh sebab itu sudah seharusnya dapat kita percaya penuh. Kita percaya penuh Dia adalah tempat di mana kita harus menantikan jawaban dan menjadi dasar bagi kita untuk secara aktif melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai respon kita kepada Allah. Respon kasih kita kepada Allah yang telah membebaskan kita dari penantian akan dosa. Bapak Ibu Saudara, sepantasnya pun kita tidak berhenti dan fokus hanya percaya, hanya berharap menunggu pasti Tuhan jawab penantian itu. Tidak sampai situ Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengingat seperti pemazmur mengatakan bahwa kita juga perlu melakukan perintah-perintahnya di tengah kebersandaran kita kepada Allah. Dalam penantian jawaban atas pergumulan, segudang persoalan dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu ini menjadi ingat-ingatan bahwa kita juga harus melakukan perintah-perintahnya sesuai apa yang telah kebenaran firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini pasti juga kita sangat berharap kepada Tuhan agar pandemi COVID segera usai. Dan sudah sewajarnya kita menanti waktu Tuhan yang sempurna. Pandemi ini selesai, meskipun kita lelah. Kita lelah, hidup ini sangat terbatas, sulit bergerak dengan adanya pandemi ini. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah di tengah penantian itu akan harapan usainya pandemi ini, kita juga sedang berupaya melakukan perintah-perintahnya? Mungkin dalam hati kita bertanya, perintah apa Tuhan? Sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Kita berharap untuk segera usai pandemi ini. Tapi apakah di antara Bapak Ibu Saudara dan saya sudah melakukan perintahnya? Atau mungkin tunduk kepada pemerintah, otoritas saat ini pun kita mungkin masih sulit. Padahal mereka menolong kita untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini. Pemerintah yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Atau sudahkah kita taat dengan protokol kesehatan yang baik yang ada di gereja, ada di tempat kerja, sekolah, dan lain sebagainya? Sudahkah kita saling menjaga rekan kita, mengingatkan mereka, memperhatikan rekan yang mungkin terdampak akan kondisi ini? Atau lebih penting lagi, sudahkah kita menunaikan ibadah kita di rumah online dengan sungguh-sungguh di tengah jarak yang harus memisahkan kita? Ketika orang tidak banyak melihat kita beribadah, apakah kita sudah menunaikan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau jangan-jangan kita lupa dengan semua hal itu, dan bahkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengabaikan dan menyepelekannya? Atau kita hanya sibuk dengan harapan-harapan, tetapi kita lupa dengan perintahnya yang sepantasnya sudah kita lakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sayangnya kita cenderung gagal, selalu gagal. Kita hanya fokus pada apa yang kita nantikan, fokus pada apa yang kita harapkan, fokus apa yang kita alami. Kita hanya fokus menantikan jawaban-jawaban kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan hal ini. Sudahkah kita ingat untuk juga melakukan perintah-perintahnya? Tidak hanya fokus terus menantikan harapan yang kita taruh penuh pada Allah. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tidak salah kita menunggu jawaban Tuhan. Tetapi apakah di dalam penantian itu kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan?
Kiranya Roh Kudus menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk dapat terus merefleksikan firman ini dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami diingatkan bersama-sama bagaimana seharusnya kami menantikan jawaban Engkau dengan benar. Kami diingatkan bagaimana kami sepantasnya tidak hanya menantikan Engkau, menantikan jawaban Engkau, tetapi seharusnya dan sepantasnya kami melakukan setiap perintah-perintah-Mu, setiap kebenaran firman yang kami terima. Bapa, mungkin berulang kali kami gagal. Kami mengabaikan peringatan demi peringatan, teguran demi teguran. Oh, ampuni ya Tuhan, ampuni kami. Oh, berikanlah belas kasihan kepada kami. Tolong kami setiap hari, setiap pagi untuk terus menjadi pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk kesempatan pagi ini kami boleh merenungkan firman ini bersama-sama. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami tidak jemu-jemunya berdoa dan berharap belas kasihan-Mu bagi kami di Kota Kudus, bagi kami di Indonesia. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu bagi kami supaya kami supaya kami ditolong Tuhan oleh Engkau. Dan tolong kami Tuhan, terbebas Tuhan dari pandemi ini yang sedang melanda kota kami, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami tidak mengerti Tuhan saat ini apa kebaikan dan keadilan yang sedang Kau kerjakan dan akan Engkau tunjukkan kepada kami. Tapi kami yakin Tuhan, begitu yakin dan percaya kepada Engkau. Tidak ada sebuah rancangan yang buruk di hadapan-Mu bagi kami. Rencana-Mu terlalu indah dan terlalu besar untuk kami memahaminya. Tapi kami yakin Engkau Allah yang penuh kasih, yang pasti sanggup menolong dan memampukan kami, semua sobat messenger, menjalani dan menghadapi situasi saat ini, hari demi hari. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan menolong setiap kami, dan kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.